Dan janganlah kalian saling berpaling muka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah berjual salah seorang kalian di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling jual beli dengan najash, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling muka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah berjual salah seorang kalian di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim. Hadis Rasulullah SAW ini masih menerangkan tentang besarnya dan tingginya kedudukan seorang muslim di pandangan syariat, dan juga menerangkan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya. Muslim dalam makna umum, yang mereka beribadah kepada Allah yang satu dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Selagi mereka berstatus Islam, maka kita tidak boleh saling hasad dengan mereka. La tahasadu. Hasad, beberapa waktu yang lalu kita telah terangkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada suatu jiwa pun yang tidak mempunyai sifat hasad. Walakinna al-karima yukhfih, kan tapi orang yang bersifat mulia sifat hasadnya dia sembunyikan. Wal la'ima yubdi, sedangkan orang yang bersifat bejat dia nampakkan.
hasad sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru hatab, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dialah yang menyebabkan iblis keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyebabkan saling membunuhnya anak Adam, dan dia adalah dosa yang pertama kali terjadi di atas langit, dan dosa yang pertama kali terjadi di atas dunia, bumi. Di atas langit adalah hasadnya iblis kepada Adam, dan di atas bumi hasadnya salah satu dari anak Adam kepada saudaranya. Dan hasadlah yang membuat para umat tidak menerima dakwah para rasul. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, adalah orang yang sangat mulia. Dalam kata petik, kita tidak boleh menggambarkan bahwa orang-orang semacam Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang-orang yang durjana, tidak mempunyai akhlak dan sebagainya. Tidak. Dia adalah orang-orang yang mulia pada kaumnya. Salah satu bentuk kemuliaannya ketika lahirnya Rasulullah SAW, dia merdekakan budaknya Thuwaibah untuk menyusukan Rasulullah SAW. Dia peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW seorang budak wanita yang bisa mengasuh Rasulullah. Kebaikan apa bagi seorang paman jauh dari suku yang cukup jauh, yang satu dari suku Abdul Manaf, yang satu lagi dari Abdul Syams. Mereka menyatu di dalam berapa kakek berapa begitu. Kan tetapi perbedaannya yang membuat mereka tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah hasad. Jadi ma khala jasadun min hasad, tidak ada suatu jiwa yang kosong dari hasad. Kan tapi seorang muslim bagaimana dia berupaya menghilangkan atau mengurangi sifat hasad itu pada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa semua sifat buruk, dan semua sifat diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau diwajibkan oleh syariat untuk dihilangkan dan dihapuskan. Dan sifat yang sulit dihilangkan adalah sifat hasad. Itulah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ketika seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga, 3 hari berturut-turut dia ingin mengetahui sifat atau amalan yang bisa menjadi kebanggaan orang tersebut sehingga Rasulullah menyebutkan dia adalah penduduk surga, sedangkan jiwanya masih di dunia. Apa yang disebutkan oleh laki-laki tersebut? Sebagian riwayat mengatakan dia adalah Abu Talha atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Keraguan dari saya. Apa katanya? Saya setiap kali tidur, saya tidak ada menanamkan sedikit pun rasa kebencian saya kepada seorang muslim pun. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutiq. Inilah yang kami tidak mampu. Jadi orang-orang kesatria semacam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah tadi. Hadza mimma la nutiq.
Jelas ucapan itu dengan tawadhu'nya. Akan tapi kita sebagai kaum muslimin yang jauh dari generasi mereka, jelas itu adalah hakikat bagi kita. Hakikatnya, sesungguhnya lah membuang hasad itu sulit. Nah, di dalam membuang hasad banyak hal yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita. Pertama, membuang hasad, dia harus memerangi dirinya dengan tidak mengizinkan seseorang memuji dirinya di depan saudaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika dia datang, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," kepada Abu Bakar pada masa khilafahnya. Sungguhnya tadi malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat kiamat sudah bangkit. Dia bercerita tentang bagaimana luar biasanya kiamat. Terus yang pahlawannya di dalam mimpinya adalah Umar. Abu Bakar ada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Adkhasu ahlam. Ini mimpi siang bolong. Pulanglah kau. Dimarahi pemuda tadi. Pergilah engkau. Kemudian pada zaman berapa tahun setelah itu dan setelah wafatnya Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah radhiyallahu anhu, dipanggilnya lagi pemuda tersebut. Dimintakan olehnya kembali menceritakan mimpinya yang sudah lama dia tinggalkan. Ceritakan kembali mimpi yang kau lihat. Apa kata pemuda tersebut? Ajaban laka ya Amirul Mukminin. Aneh pekerjaan engkau ya Amirul Mukminin. Waktu itu baru saja saya bermimpi engkau teriak, engkau hardik saya, engkau usir saya dari majelismu. Sekarang engkau minta ceritakan lagi mimpi yang sudah lama saya tinggalkan. Yang engkau katakan itu adalah mimpi siang bolong. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai fulan, atadhkuru fadilati wa fihi Abu Bakar? Kata dia begitu. Wahai fulan, apakah engkau menyebutkan keutamaanku sedangkan di majlis tersebut ada Abu Bakar? Demi Allah saya tidak mengizinkannya. Jadi Umar tidak mengizinkan keutamaannya disebut di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak mau. Sekalipun mimpi dia itu benar, kan tetapi dia tidak mau disebut keutamaannya di depan saudaranya itu. Dan ini jelas suatu hal yang sulit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa bersih. Cara menanggulangi hasad adalah memberikan apa yang kita bisa kepada seseorang tersebut dan tidak menampakkan hasad itu ketika kita bertemu dengannya. Ini yang sulit, kan, tapi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa besar, bagi hal mereka adalah hal yang mudah. Ismail bin Ulayya adalah gurunya Imam Ahmad. Suatu hari di masjidnya Ismail bin Ulayya datang Imam Ahmad, yaitu murid datang ke gurunya. Dan waktu itu qamat ditegakkan. Ketika ditegakkan, dikatakan kepada Ismail bin Ulayya, ya Imam, sesungguhnya di depan shaf ada Ahmad. Apa kata Ismail bin Ulayya? Katakan kepada Ahmad untuk maju ke depan.
Jadi ini mengajarkan bagaimana membunuh jiwa hasad, supaya tidak ada hasad dan semacamnya, didahulukan orang-orang yang dikira nanti sebagai tandingan untuk maju ke depan. Maka apa kata Ismail bin Qulu li Ahmad ayataqaddam, katakan ke Ahmad untuk maju ke depan. Padahal posisinya adalah posisi imam. Dan ini juga sulit dan jarang kita dapatkan. Orang maunya semua hal dia terdepan. Ketika ada saingannya, lawannya dan semacamnya, dia lebih dahulu. Dan juga untuk mengobati hasad dengan memberikan apa yang kita bisa. Antara Waki' dengan Sufyan bin Uyainah ada perselisihan. Suatu hari Waki' meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW di Makkah. Dan kita tahu di Makkah banyak pemuka Makkah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Mereka adalah dari keturunan Rasulullah, Bani Hashim. Nah, ketika riwayat yang disampaikan oleh Waki' bin Jarrah rahimahullahu ta'ala dirasa oleh asyraf, syarif-syarif itu menyinggung kedudukan nasab mereka, mereka murka. Sehingga mereka merintahkan para pengawal untuk menangkap Waki'. Dan Sufyan bin Uyainah mempunyai kedudukan yang terhormat dan dipandang di mata asyraf Makkah, pemuka-pemuka bangsawan-bangsawan Makkah. Maka Sufyan bin Uyainah tidak menghalanginya perselisihannya dengan Waki' untuk memberikan syafaat untuk Waki' agar dilepaskan dari permasalahan yang telah diputuskan oleh para bangsawan Quraisy, bangsawan Makkah waktu itu. Jadi Anda sekarang bermusuhan dengan seseorang, permusuhan. Setelah itu, ketika dia sangat membutuhkan Anda sama maju ke depan. Dan ini bukan hal yang mudah, berat. Dan juga di antara mengobati hasad adalah tidak reda dan tidak rela dia dicela di hadapannya. Dia dicela di hadapannya. Dia tidak rela dicela di hadapannya. Seseorang kalau seandainya satu kali hasad, ada seorang akran sezaman atau selevel, seleting dengan dia, itu orang yang mempunyai hasad, dia sangat bahagia sekali saudaranya tersebut dilecehkan, bahagia sekali. Walaupun dia tidak melecehkan, akan tapi dia berbangga dengan ada orang yang melecehkan rivalnya tadi. Kadang-kadang dia di dalam bentuk sebagai penolong, tapi tidak lepas dari untuk ikut campur dalam melecehkan. Ini sangat detail dan ini hal yang sangat-sangat dalam sekali di dalam masalah ini. Ada rasa kebahagiaan untuk melecehkan. Nah, orang yang mau belajar untuk lepas dari hasad, dia tidak rela saudara rivalnya tersebut dilecehkan di depannya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menanyakan ketiga berangkatan Ka'ab bin Malik ke Tabuk. Apa kata Rasulullah? Di mana Ka'ab bin Malik? Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang dia diperlukan istrinya. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW? Celaka kamu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dalam keadaan baik. Jadi pembelaan seperti ini akan dia dapatkan nanti buahnya.
bahwa buahnya sangat luar biasa. Orang yang membela saudaranya ketika dia absen, tidak ada di hadapan dan di hadirannya, maka dia akan dapatkan buahnya kecintaan. Jadi hasad berubah menjadi kecintaan. Yang mana kecintaan itu dia akan dapatkan dan dia peroleh pembelaan yang sama dan serupa nantinya ketika dia butuh pembelaan saudaranya yang sebelumnya dia hasad, setelah itu dia cinta, akhirnya dia membela saudaranya tersebut. Berikutnya, bahwa hadis ini menerangkan bahwa hukum ini adalah umum, tidak khusus terhadap sesama ahlu sunnah wal jamaah, tidak khusus sesama salaf. Akan tetapi selagi dia muslim, maka kita tidak boleh hasad padanya. Dan buah dari hasad, dari lepas dari hasad maksudnya adalah ketika kita lepaskan kebencian kita kepada semua kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala balasi dengan kecintaan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan yang kita berikan. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau, orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang kafir. Ketika ditanyakan kepada beliau apa rahasia kecintaan orang-orang kepada beliau yang belum pernah sejarah modern menyaksikan banyaknya jumlah orang yang menyolatkan, bukti dari kecintaan itu tidak ada sejarah modern menyaksikan banyaknya orang menyolati seseorang sebagaimana banyaknya orang menyolati meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab bahwa dia setiap hendak tidur tidak ada sedikit pun dia meninggalkan kedengkian sedikit pun di dalam hatinya sesama kaum muslimin.